Di tengah rimba lebat Amerika Selatan, tersembunyi sebuah dunia kecil yang nyaris tak terlihat. Namun di sanalah berlangsung salah satu pertunjukan paling menakjubkan dalam dunia serangga. Bukan oleh predator ganas, bukan oleh hewan besar, tapi oleh sekelompok kecil pekerja tak kenal lelah, yang telah bertani jauh sebelum manusia mengenal cangkul. Mereka adalah semut pemotong daun. Petani, arsitek, dan penjaga peradaban mikro, yang telah menjalankan sistem pertanian bawah tanah selama lebih dari 55 juta tahun. Jauh sebelum manusia menanam padi atau menggembala kambing, semut ini sudah menguasai seni bercocok tanam. Bukan metafora, mereka secara harfiah bertani, dengan metode yang kompleks, terorganisir, dan bahkan menggunakan antibiotik alami. Satu koloni bisa memotong dan mengangkut lebih dari 500 kg daun setiap tahun. Jumlah yang setara dengan pakan harian seekor sapi dewasa. Tapi tunggu dulu. Mereka tidak memakan daun-daun itu. Bagi semut pemotong daun, daun hanyalah bahan mentah. Fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Lihat, di antara akar-akar pohon tropis, barisan semut bergerak rapi seperti iring-iringan miniatur pasukan. Masing-masing membawa potongan daun di atas kepala, daun yang ukurannya bisa 5 kali lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Rahang mereka, yang disebut mandible, bekerja seperti gunting bedah, memotong daun dengan presisi yang mengagumkan. Satu demi satu, potongan hijau itu jatuh, bukan karena angin, tapi karena makhluk kecil bersenjata rahang tajam. Namun disinilah hal menarik dimulai. Mereka tak berhenti setelah memotong daun. Misi mereka baru dimulai saat membawa pulang potongan itu ke dalam sarang. Dan saat itulah, kita melihat sebuah jalan raya mikro, yakni barisan panjang semut berjalan dua arah. Ada jalur masuk dan jalur keluar. Semuanya tertata tanpa lampu lalu lintas, tanpa komando. Tapi berjalan lebih teratur dari lalu lintas manusia. Di dalam tanah, sekitar beberapa meter di bawah permukaan, daun-daun itu diproses. Tapi bukan untuk dimakan langsung. Mereka diubah menjadi taman jamur. Jadi, setibanya di sarang, daun-daun itu dipotong lebih kecil lagi, lalu dikunyah menjadi bubur hijau pekat. Bubur ini kemudian ditata di tempat khusus, seperti petak-petak ladang. Dan dari bubur itulah tumbuh jamur kecil berwarna putih. Jamur inilah yang menjadi makanan utama koloni. Untuk para larva, para pekerja muda, bahkan sang ratu. Menariknya, jamur ini tidak ditemukan di alam liar. Ia hanya hidup jika dirawat oleh semut. Tanpa semut, jamur akan mati. Tanpa jamur, koloni pun ikut runtuh. Hubungan mereka disebut simbiosis obligat, di mana dua makhluk yang tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Dan seperti petani manusia, semut ini juga menjaga ladangnya dari penyakit. Mereka menggunakan antibiotik alami dari tubuh mereka sendiri untuk melindungi jamur dari jamur parasit. Ya, mereka memproduksi antibiotik biologis jauh sebelum manusia menemukan penisilin. Bahkan, ilmuwan modern pernah meneliti semut pemotong daun untuk mengembangkan obat dan teknologi pertanian ramah lingkungan. Bayangkan, makhluk seukuran beras menjadi inspirasi dunia bioteknologi. Di balik potongan-potongan daun yang mereka bawa, semut pemotong daun menyimpan rahasia lain yang jauh lebih mengagumkan, yakni arsitektur bawah tanah dan sistem sosial yang tak tertandingi. Bayangkan sebuah kota raksasa, bukan di permukaan tanah, tapi jauh di bawahnya. Terowongan dan ruang-ruang gelap saling terhubung. Ada ruang khusus untuk menyimpan jamur, ruang perawatan larva, bahkan area pembuangan limbah. Tidak ada cetak biru, tidak ada arsitek,
tetapi struktur ini efisien dan fungsional. Lebih dari itu, tak satu pun dari mereka yang memimpin atau memberi perintah. Tapi semuanya tahu persis apa yang harus dilakukan. Mereka menjalankan apa yang para ilmuwan sebut sebagai intelijensi kolektif, di mana ribuan tindakan kecil membentuk satu sistem besar yang cerdas dan harmonis. Salah satu kunci dari harmoni itu adalah komunikasi tanpa suara. Semut pemotong daun berbicara melalui feromon, zat kimia yang keluar dari tubuh mereka. Satu tetes feromon bisa memberitahu ada makanan di sana, musuh datang, atau bahkan ikuti aku. Dengan cara ini, saat satu semut menemukan pohon penuh daun segar, ia tak perlu berteriak. Ia cukup meninggalkan jejak bau, dan tak lama kemudian, ratusan semut lain akan mengikuti jalur itu. Barisan rapi terbentuk. Potongan demi potongan daun pun diangkut pulang. Feromon juga dipakai untuk mengatur lalu lintas. Ketika jalur terlalu padat atau berbahaya, mereka bisa mengalihkan arah dan memberitahu yang lain dengan bau yang berbeda. Tidak ada suara, tidak ada kebingungan. Hanya aroma yang dimengerti jutaan individu. Sistem ini begitu efisien. Bahkan para ilmuwan menirunya untuk membuat algoritma pencarian jalan dalam robotika dan logistik modern. Siapa sangka, kecerdasan sebuah koloni semut bisa menginspirasi dunia manusia? Namun, di balik harmoni itu, dunia mereka bukan tanpa ancaman. Di balik parade hijau yang tampak tenang, semut pemotong daun hidup dalam bahaya yang terus mengintai. Setiap potongan daun yang mereka angkut adalah hasil dari misi berisiko tinggi. Begitu mereka meninggalkan sarang, mereka masuk ke wilayah predator, jebakan alam, dan musuh yang tak kasat mata. Salah satu musuh paling berbahaya adalah lalat parasit dari genus Sporidae. Ukurannya kecil, bahkan bisa kita abaikan. Tapi jangan tertipu. Begitu lalat ini mendarat di punggung semut pekerja, ia akan menyuntikkan telur ke dalam tubuh korbannya. Telur itu akan menetas menjadi larva, lalu menggerogoti otak si semut dari dalam, hingga sang semut kehilangan arah dan akhirnya mati perlahan. Namun koloni tak tinggal diam. Mereka membentuk strategi pertahanan alami. Di sepanjang barisan semut pekerja, ada semut kecil lain yang ikut menumpang di atas punggung. Ini adalah semut minim, kasta pelindung yang bertugas mengusir lalat parasit sebelum sempat bertelur. Mereka bagaikan pasukan pertahanan jarak dekat. Lalu, ada pula semut prajurit, berukuran besar dan berjanggut rahang kuat. Tugas mereka adalah mengawal barisan, membuka jalur, dan menghadapi predator seperti laba-laba, semut karnivora lain, bahkan burung serangga. Namun, ancaman tak hanya datang dari luar. Di dalam sarang, ancaman bisa lebih berbahaya, yakni jamur parasit. Jika jamur ini menyebar ke taman jamur koloni, seluruh sumber makanan bisa hancur. Untuk mencegah ini, semut memiliki sistem sanitasi super canggih. Mereka membersihkan setiap potongan daun dengan cairan antiseptik dari tubuh mereka sendiri. Jika ada daun yang dianggap tercemar, mereka buang jauh dari taman. Mereka bahkan menyimpan bakteri Actinobacteria di tubuh mereka. Bakteri ini memproduksi antibiotik alami untuk membunuh jamur jahat. Teknologi ini, secara alami, sudah mereka miliki jauh sebelum manusia menemukan penisilin. Lebih dari sekedar petani, semut pemotong daun adalah dokter, insinyur, dan prajurit. Di dunia mikro yang penuh ancaman, mereka bertahan bukan dengan kekuatan satu individu, tetapi dengan kekuatan bersama. Namun, ada satu figur penting yang menjadi pusat dari semuanya. Ia adalah Sang Ratu Semut. Ia bukan hanya pemimpin, tapi juga jantung kehidupan seluruh koloni. Berukuran beberapa kali lebih besar dari semut pekerja biasa,
Ratu Semut Pemotong Daun adalah pabrik kehidupan berjalan. Ia bisa bertelur hingga 30.000 telur setiap hari, tanpa henti, tanpa keluar dari sarang. Begitu ratu kawin, biasanya hanya sekali dalam hidupnya, ia menyimpan sperma jantan di tubuhnya dan menggunakannya seumur hidup. Setelah itu, ia tak pernah meninggalkan sarang lagi. Setiap telur yang ia hasilkan bisa menjadi pekerja, prajurit, bahkan calon ratu baru. Semua tergantung pada nutrisi dan perawatan yang diberikan larva oleh semut minim. Ratu juga menyimpan spora jamur leluhur, warisan pertanian kuno yang akan diteruskan ke koloni baru kelak. Tanpa ratu, tidak ada regenerasi. Tanpa regenerasi, seluruh koloni akan runtuh. Itulah mengapa seluruh sistem koloni, dari prajurit hingga tukang kebun, berpusat pada satu tujuan utama, yakni menjaga sang ratu tetap hidup dan sehat. Menariknya, dalam koloni ini tidak ada satupun individu yang mengatur segalanya. Tidak ada komando, tidak ada pemimpin militer. Tapi setiap semut tahu apa yang harus dilakukan. Ini disebut sebagai intelijensi kolektif. Melalui sistem ini, semut bekerja secara otomatis, berkoordinasi tanpa suara. Setiap tugas, memotong daun, membawa makanan, merawat larva, menjaga pintu masuk, dijalankan dengan efisiensi tinggi tanpa perlu diperintah. Mereka adalah contoh nyata bagaimana keteraturan sosial bisa lahir dari insting sederhana, ketika semua individu bekerja dengan tujuan bersama. Dan di pusat dari semua itu, tetaplah ratu, sang pencipta kehidupan dan penjaga warisan. Semut pemotong daun bukan hanya makhluk kecil dengan perilaku menarik. Mereka adalah arsitek, petani, insinyur, dokter, dan penjaga ekosistem dalam skala mikro. Sistem sosial mereka yang rumit, pertanian mereka yang maju, hingga hubungan simbiosis dengan jamur yang sangat tua, semua itu menjadikan mereka salah satu makhluk paling menakjubkan di planet ini. Di dunia yang sering mengabaikan hal-hal kecil, semut pemotong daun mengajarkan kita satu hal penting, bahwa ukuran bukanlah segalanya. Ketekunan, kerjasama, dan keselarasan bisa menciptakan keajaiban, bahkan di tempat tergelap di bawah tanah. Mereka mungkin kecil, tapi kisah mereka sangatlah besar.